Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pada mata kuliah Praktikum IPA dari Pokjar Labuhan Batu Selatan, UT Medan. Saya Wahyudin Fahmi Saputra dengan NIM 859879762. Saya Eka Purnamasari dengan NIM 8602411188. Saya Nur Hayati dengan NIM 8602411195. Saya Latifah Hasanah dengan NIM 8601785504. Saya Sri Rezeki dengan NIM 8602437776. Yang akan melakukan uji praktikum gaya. Gaya adalah besaran yang punya besar dan arah yang bisa menyebabkan benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Percobaan yang pertama adalah gaya listrik statis. Alat yang digunakan adalah sisir plastik, potongan kertas kecil-kecil, dan rambut. Langkah pertama, sisirlah rambut untuk beberapa saat. Tujuannya untuk memindahkan muatan listrik sehingga sisir menjadi bermuatan. Kemudian kita dekatkan sisir kepada potongan kertas kecil tanpa menyentuhnya. Dapat kita lihat ternyata kertas tertempel dan tertarik kepada sisir tersebut. Ini menunjukkan gaya listrik statis. Gaya ini timbul karena adanya gaya gesekan antara sisir dan rambut yang membuat sisir bermuatan dan mampu menarik benda lainnya. Percobaan selanjutnya adalah gaya magnet. Alat dan bahan yang diperlukan. Langkah percobaannya, kita dekatkan satu persatu semua benda kepada magnet. Pastikan benda tersebut apakah tertarik atau tidak. Ternyata benda-benda seperti jarum dan seng tertarik karena adanya gaya magnet. Gaya ini hanya bekerja pada benda-benda tertentu, terutama pada benda yang mengandung besi atau logam magnetik. Percobaan selanjutnya, gaya gesek. Langkah pertama, letakkan balok di atas meja. Kaitkan neraca kepada ujung balok. Kemudian, tariklah pegas ke arah kanan perlahan-lahan. Catatlah penunjukan skala saat balok mulai bergerak. Tarik terus sampai balok bergeser secara stabil. Gaya yang diberikan harus melebihi gaya gesek agar balok bisa bergerak. Gaya gesek berfungsi untuk menghambat gerakan. Perhatikan gaya yang diperlukan saat balok mulai bergerak. Biasanya lebih besar daripada saat balok bergerak. Karena ada dua jenis gaya gesek, yaitu statis dan kinetis. Percobaan selanjutnya adalah gaya pegas. Alat yang digunakan adalah statis, karet gelang, dan beban berat 20 gram. Langkah pertama, gantungkan gelang karet kepada ujung statis dan ujung karet yang satu lagi diberi beban seberat 20 gram. Kemudian tariklah beban ke bawah dan lepaskan, lalu amati apakah yang terjadi. Ternyata karet gelang akan merenggang saat ditarik dan kembali seperti semula saat dilepaskan, membuat beban bergerak naik turun sejenak. Beban kembali ke atas karena adanya gaya pegas. Gaya ini adalah kemampuan suatu benda elastis seperti karet atau pegas untuk kembali seperti semula setelah ditarik atau ditekan. Percobaan selanjutnya adalah gaya berat. Adapun alatnya adalah statis, karet gelang, beban berat 200 gram, 400 gram, dan 600 gram, serta satu buah penggaris. Langkah awal, gantungkan gelang karet kepada ujung statis, ukurlah panjang gelang karet awal mula. Secara bergantian, gantunglah beban dari yang ringan sampai yang terberat. Ukurlah panjang gelang karet setiap pada pergantian berat beban. Semakin besar beban yang digantungkan, maka semakin panjang juga ukuran gelang karet. Ini menunjukkan adanya gaya berat atau gaya gravitasi yang menarik beban ke bawah.
Gaya berat sebanding dengan massa benda. Semakin besar beban, semakin besar juga renggangan gelang karet. Percobaan terakhir adalah perpaduan gaya. Alat yang diperlukan adalah balok kayu ringan dan 2 pegas neraca yang sama. Langkah pertama, ambil balok kayu di atas papan, lalu santolkan masing-masing neraca pegas kepada 2 sisi balok kayu, sehingga masing-masing neraca pegas menarik balok dengan arah yang berlawanan. Pastikan balok tetap diam. Saat balok tetap diam, catat besar gaya pada masing-masing neraca pegas. Hasil menunjukkan bahwa gaya yang bekerja pada neraca pegas 1 dan 2 adalah sama besarnya saat balok diam. Ketika sebuah benda ditarik oleh beberapa gaya, tapi tetap diam, ini berarti resultan pada gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Gaya pada neraca 1 berlawanan arah dan sama besar dengan gaya pada neraca 2, sehingga gaya-gaya ini saling meniadakan atau berpadu menjadi 0.